sekolah menyiapkan tentang persiapan tatap muka. Berikutnya untuk ujian daerah tetap dilaksanakan untuk menentukan nilai ujian untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kisi-kisi ujian daerah mengacu pada kisi-kisi tahun lalu, tahun pembelajaran tahun 2019-2020. Untuk persiapan pembelajaran tatap muka, kelas 4, 5, 6, maksimal 4 jam per hari, per jamnya 30 menit untuk 1 jam pelajarannya. Untuk kelas 1, 2, dan 3, 20 jam per minggu. Baik, berikutnya Ustaz Salim. Kisi-kisi ujian sekolah selain mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia disesuaikan dengan SK Kabalitbang, yaitu sesuai dengan KD esensial di kelas 6. Untuk tryout yang dari provinsi ada tryout 1, 2, 3. Untuk tryout 1 rencananya tanggal 11 sampai 13 Januari 2021. Tryout yang kedua tanggal 15 sampai 17 Februari 2021. Tryout yang ketiga tanggal 16 sampai 18 Maret 2021. Untuk tryout rencananya akan dilakukan secara tatap muka dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, berikutnya. Ya, habis Ibu. Oh, nggih. Untuk SDIT Salman Al-Farisi 2, Bapak Ibu dibantu oleh Bapak Ketua Komite Sekolah dan kami sedang mempersiapkan untuk perizinan tatap muka. Mudah-mudahan Allah lancarkan sehingga untuk bulan Januari kita sudah bisa tatap muka paling tidak secara bertahap persif dan mendapat izin dari dinas. Mohon doanya Bapak Ibu semoga berjalan lancar. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, nanti setelah Pak Umar, setelah Ustadz Umar menyampaikan, nanti kita diskusi bersama, nggih Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zadaika yang sudah menyampaikan informasi sekolah ya terkait dengan beberapa jadwal tryout kemudian hal-hal yang lain tadi ya. Insya Allah nanti selesai acara saya akan kirimkan PDF atau JPG dari presentasi tadi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya presentasi dari Ustadz Umar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu saya Ketua Asfia, yang kami hormati Ustaz-Ustazah yang ada pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pagi ini kita bisa sharing ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ini bukan bermaksud menggurui karena di tempat orang tua itu mungkin banyak ahli-ahli yang mungkin lebih mahir, lebih pandai, lebih cerdas dibanding saya. Nah harapannya ini hanya sekedar sharing saja. Oh ya, dari informasi Ustaz Salim, Salim saya jadikan host karena nanti biar fokus. Khawatir nanti ada yang mau masuk Ustaz Salim. Nanti minta bantuannya di admit kalau ada yang masuk. Siap, Tad. Sudah jadi host ya, dengan ya. Ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu untuk persiapan ini
Saya akan share screen. Terlihat layarnya di layar salib? Ampun, Tat. Sudah ya. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ini adalah sebagai tindak lanjut yang dulu pernah diusulkan sama Pak Haji bahwa orang tua mungkin perlu pendampingan belajar bagaimana sih mendampingi anak belajar di rumah biar apa itu bisa maksimal. Nah, ini ada beberapa tips mendampingi anak belajar matematika. Ini saya ambil dari ruang guru. Jadi karena saya masih banyak belajar sehingga saya ambil referensi dari ruang guru. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama ini bahasanya sana ya, saya hanya copy paste saja. Mulutmu harimau. Nah, di sini intinya adalah kita harus menjaga lisan kita ya dalam mendampingi anak. Jangan sampai lidah kita itu menyakiti hati anak, kemudian merendahkan atau mungkin membuat kata-kata yang tidak berkenan sehingga anak kita itu bisa down mentalnya. Jadi gitu. Jadi kita tunjukkan ketulusan belajar kita. Jadi ketika kita tidak tahu, maka kita harus dalam tanda kutip pura-pura sama-sama belajar ya. Jadi gitu, menunjukkan ketulusan menemani belajar. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan dengan relevansi sehari-hari. Jadi semakin dekat dengan keseharian, semakin mudah anak membayangkan soal-soal yang dihadapi. Biasanya soal-soal yang kita buat itu kita usahakan ya, kita usahakan itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan kisi-kisi atau kompetensi dari dinas, kita padukan dan kita padukan dengan nilai keislaman. Jadi makanya Bapak Ibu guru juga bisa membantu nanti ketika di rumah itu bisa dengan apa namanya untuk melatih anak-anak berhitung itu dengan uang, kemudian ketika berhitung dengan perbandingan bisa dengan apa bahan-bahan di dapur dan seterusnya itu bisa digunakan. Mudahnya adalah bisa ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga memberi apresiasi atau penghargaan. Jadi kita usahakan anak kita itu beri semacam pujian agar anak itu tambah percaya dirinya. Karena memang ketika anak diberi pujian itu ya, dibombong ya bahasa Jawanya itu ya, itu biasanya insya Allah nanti anak itu tambah semangat ya. Ketika dia mendapat sebuah prestasi, sebuah pencapaian tertentu, kita beri penghargaan ya, mungkin yang sederhana ya, tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting penghargaan itu bisa meningkatkan self esteem anak itu ya, harga diri anak. Kemudian yang keempat yaitu kita jangan sampai kita memberi paksaan. Jadi paksaan di sini dalam artian paksaan yang berlebihan, paksaan yang menuntut, yang anak itu membuat enggan belajar atau bahkan stres ya. Jadi kadang anak itu ketika dipaksa-paksa berlebihan itu dia akan mengalami stres ya. Stres kemudian malah justru tidak suka, benci ya. Terus kemudian bisa mutung ya. Mungkin kita tahu kalau sudah mutung itu biasanya susah untuk mengembalikan. Jadi makanya kita harus berhati-hati jangan sampai maksa. Nah, bagaimana caranya? Kita beri pemahaman. Jadi dengan pendekatan personal, kita dekati anak, sebenarnya apa sih? Nah, itu ya. Kita gali dari hati ke hati agar anak itu tetap bisa kembali semangatnya. Kemudian yang kelima, menceritakan inspirasi dan fakta untuk unik mengenai matematika. Nah, di sini kita bisa menceritakan cerita-cerita yang bisa menambahkan motivasi belajar. Nah, kalau kita sebagai seorang sekolah Islam terpadu, kita bisa menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran matematikanya. Kalau yang dulu yang pernah kita sampaikan dalam pembelajaran adalah kisahnya Fir'aun ketika menyerangkan bangunan Limas ya dihubungkan dengan piramid, kemudian kisah-kisah lain yang bisa berkaitan dengan matematika bisa dihubungkan, yang berkaitan dengan angka-angka atau bilangan-bilangan, keajaiban-keajaiban bilangan di Al-Quran itu sangat banyak ya yang bisa kita pelajari. Jadi mungkin kita sebagai orang tua juga sama-sama banyak membaca ya. Ketika kita banyak membaca, insya Allah nanti akan bisa memberikan ilmu kepada anak kita. Kemudian untuk yang keenam, bermain bersama ya. Ya kita coba aplikasikan permainan yang menyelipkan trik-trik bermain matematika. Ada monopoli, mungkin ada catur dan lain-lain, itu adalah melatih logika anak. Nah, itu bisa kita mainkan. Kemudian kita mungkin cari di internet itu banyak permainan matematika ya. Permainan yang melatih mengasah otak anak untuk terampil, kemudian cerdas, kemudian logikanya juga bisa dimainkan. Nah, itu bisa dilatih dengan permainan-permainan. Nanti bisa dicari Bapak Ibu di internet itu banyak sekali permainan yang berupa bentuknya flash, kemudian atau mungkin situs tertentu yang bisa menyediakan permainan matematika itu cukup banyak. Jadi
silakan. Nah, mungkin kalau yang kelas 6 itu ada beberapa catatan, yaitu ada beberapa siswa yang kecepatan berhitungnya itu masih kurang, Bapak Ibu. Jadi mungkin karena sudah lama libur ya, jadi berapa kali saya cek ketika ketemu sama anak itu ternyata kecepatan berhitungnya itu memang menurun ya, kecepatan yang biasa, maksudnya standar kelas 6 ketika masuk dulu ketika daring dan normal itu ternyata berbeda. Jadi ini kalau dugaan saya sih karena kelamaan libur ya, kelamaan di rumah sehingga mungkin otaknya perlu dipanasi seperti mesin ya, mesin sudah lama tidak pernah dipakai maka olinya akan mengendap. Nah, untuk bisa olinya lancar lagi itu harus dipanasi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa melatih di rumah biar nanti kecepatan berhitung itu juga bisa meningkat. Jadi gitu. Kemudian yang ketujuh, menanyakan pada guru matematika bagaimana materi yang sulit itu ya, atau mungkin yang sudah dipelajari anak itu bagaimana. Jadi orang tua bisa sambil bertanya-tanya, biasanya memang saya bolehkan ya Pak, ada yang bertanya itu mesti insya Allah saya jawab ya. Namun ketika nggak ada yang bertanya ya berarti saya tidak bisa memberikan tambahan informasi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya tentang materi itu bisa bertanya pada gurunya, tidak hanya matematika, mungkin guru-guru yang lain agar anak itu paham. Mungkin orang tua bisa memberikan arahan ya, arahan pendampingan seperti itu. Nah, ini teorinya dulu Bapak Ibu. Jadi teori bagaimana mendampingi anak ketika belajar di rumah, harapannya 7 hal ini bisa kita terapkan ya. Kita terapkan sehingga anak itu merasa semangat, merasa nyaman, sehingga nanti prestasinya bisa meningkat, kemudian potensi yang ada dalam dirinya itu bisa terlihat seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama bagian 1. Nah, untuk yang bagian kedua, tadi stop share dulu. Apakah sudah terlihat? Ampun, Ustaz. Sudah ya. Nah, untuk pendampingan materi kelas 6, kalau tadi mungkin ke arah secara umum ya, bisa diterapkan di semua mata pelajaran, tidak hanya matematika sebenarnya, tapi bisa di semua mata pelajaran. Namun karena fokus kita matematika, ini berdasarkan pengalaman. Nah, kemarin ada pesan untuk kita jangan banyak-banyak dulu, nanti insya Allah saya hanya fokus ke bilangan bulat saja. Nah, nanti harapannya biar mendalam, harapannya mungkin kita rutin, dan nanti bisa ada gambaran orang tua mendampinginya seperti apa. Nah, ini kami susun itu berdasarkan analisis ya, analisis kita mengamati hasil-hasil selama ini. Yang pertama ada permasalahan di operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini jika anak belum paham konsep dasar itu bisa kembali ke basic, yaitu menggunakan garis bilangan. Jadi Bapak Ibu ketika benar-benar anak itu nggak paham benar itu kembali ke garis bilangan. Jadi itu bisa digambarkan dipakai kertas atau menggunakan papan tulis di rumah whiteboard itu. Nah, silakan ditunjukkan konsep dasar bilangan bulat itu ya, yang positif sebelah kanan, ada tengah dan 0, kemudian sebelah kiri bilangan negatif. Nah, itu kembali ke basic. Nah, kemudian jika anak sudah paham, itu kan kita arahkan ke konsep penjumlahan. Jadi di sini penjumlahan saja judulnya karena sudah mencakup pengurangan. Jadi kita ubah pengurangan ke bentuk penjumlahan. Karena ini berdasarkan pengalaman dulu-dulu, ketika soalnya pengurangan itu siswa itu banyak salahnya dibandingkan soal penjumlahan. Nah, oleh karena itu kita berusaha memberikan saran saran pada anak-anak itu yang mungkin merasa kesulitan dengan banyak konsep. Nah, kita arahkan ke penjumlahan. Caranya adalah kita ubah ke penjumlahan. Ini misalnya A dikurangi B itu sama saja A ditambah negatif B atau ditambah lawannya. Kemudian A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Nah, ini sebenarnya ada dalam video pembelajaran yang dulu pernah kita upload. Jadi kalau misalnya anak lupa bisa melihat. Nah, di sini penjumlahan beda tanda itu sama dengan selisih. Ini benar-benar saya ambil intinya ya. Jadi hasil ikut angka terbesar karena biasanya anak itu salahnya di situ. Jadi ketika diamati itu ketika menjumlahkan atau mengurangkan itu dia bingung. Ya udah diarahkan ke penjumlahan. Nah, ketika penjumlahan sudah paham, nah tinggal kita terapkan. Di sini ada contoh negatif 7 tambah 15 sama dengan 8. Nah, ketika 8 ini hasilnya adalah ikut angka terbesar. Ikut 15 ya. 7 dan 15 besar 15. Itu jawabannya 8. Tapi ketika 7 tambah negatif 15, itu hasilnya negatif 8. Nah, ini hasilnya adalah ikut yang angka 15 ini kan negatif, berarti hasilnya negatif. Ini juga ada dalam video pembelajaran.
mudahnya biasanya patokan ini yang dibawa, yang diingat-ingat sama anak ya. Kalau patokan ini diingat-ingat, insya Allah operasi penjumlahan pengurangan itu benar. Nah, biasanya mungkin siswa karena bingung ini ada pengurangan penjumlahan. Nah, karena kebanyakan konsep yang diingat-ingat, mohon diarahkan saja ke penjumlahan biar nanti lebih mudah. Ini pengalaman kita ketika mengajar secara normal. Kemudian untuk perkalian, ini sama, ini mudah, kata kuncinya cuma satu, perkalian beda tanda sama dengan negatif. Nah, ini 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15, negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Kemudian ketika sama-sama negatif, dikalikan hasilnya positif, sama-sama positif, hasilnya positif jelas, karena ini perkalian sehari-hari ya. Nah, ini ditanamkan pada anak. Dulu di video pembelajaran sudah kita sampaikan, mengingat-ingatnya mudah, itu dengan perumpamaan, yaitu seolah jabat tangan ya, jabat tangan dengan lawan jenis. Kalau negatif itu artinya dilarang atau haram ya, dilarang. Nah, ikhwan sama akhwat itu berjabat tangan beda jenis, maka dilarang. Hasilnya adalah negatif itu dilarang. Namun jika sama jenis, sesama akhwat, itu boleh, atau sesama ikhwan, boleh. Jadi artinya kalau sejenis itu boleh bersalaman. Nah, itu biasanya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kita, agar anak itu, oh gampang ya, mudahnya kalau beda tanda itu dilarang. Ya kayak orang salaman gitu ya. Itu untuk mengingat-ingat anak, biar nanti mudah. Nah, kemudian yang berikutnya operasi pembagian. Ya, kenapa perkalian nggak kita bahas? Karena perkalian dianggap itu sudah bisa, karena itu hanya ketelitian dalam berhitung. Nah, ini yang jadi fokus adalah pembagian. Ini sama sifatnya dengan perkalian, yaitu yang diwaspadai adalah pembagian yang menghasilkan 0 di tengah. Contohnya 759 dibagi 7 sama dengan 107 bukan 17. Nah, ini ketika pengurangan turun 2 angka sekaligus tambah 0 di tengah. Dan ini adalah soal-soal model USBD, USBN itu seperti ini. Mayoritas soal yang saya analisis adalah ada 0 di tengahnya. Jadi yang biasanya diwaspadai anak-anak. Nah, bagaimana untuk menanamkan konsepnya? Itu sebenarnya di Porogapit. Ada di video pembelajaran tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Itu juga sudah ada. Kalau anak-anak mengikuti itu, Porogapitnya insya Allah bisa ya. Nah, bagaimana untuk nita ini? Biasanya kita ngajari anak-anak biar bukan hafalan, bisa pakai logika. Ini kan hasilnya ratusan ya. Katakanlah 100. 100 kalikan 7 saja sudah 700. Nah, ketika jawabannya anak 17, nah masuk akal enggak 17 dikalikan 7 hasilnya 700. Nah, itu bisa kita gunakan dengan cara dibalik. Jadi, menanamkan anak itu berpikir untuk cross check ya. Cross check ketika dia pembagian itu hasilnya itu ya bisa dicek dengan cara dikalikan lagi. Nah, namun tidak harus seluruhnya, hanya secara umum atau pendekatan. Ini kan 100 kali 7 kan 700. Nah, berarti sudah mendekati. Tapi kalau ini 17 dikalikan 7 itu masih jauh. Katakanlah 20 ya, dibulatkan 20 kali 7 saja masih jauh. 20 kali 7 140. Nah, ini menandakan bahwa hasil 17 itu salah. Nah, untuk teknis Porogapitnya nanti bisa ditonton di video pembelajaran ya. Bapak Ibu, anak-anak yang belum itu bisa dicek. Kamu sudah nonton videonya belum? Kalau nonton itu biasanya prosesnya satu persatu insya Allah paham. Nah, kemudian bagaimana soal cerita tentang bilangan bulat? Nah, soal cerita tentang bilangan bulat ini mudahnya digambar. Karena mayoritas soal itu di bawah 100. Jadi yang berkaitan suhu itu biasanya soal kisi-kisi tahun lalu adalah biasanya daging, es krim, atau apa itu kemudian dikeluarkan, kemudian didiamkan, kemudian direbus ya. Model-modelnya seperti itu. Atau sebaliknya yang turun. Berarti kemudian pertama-tama dimasukkan kulkas, kemudian yang kedua dimasukkan freezer. Nah, itu juga bisa. Yang penting anak paham arti naik itu tambah, ya, kemudian arti turun itu kurang. Nah, ini adalah biasanya pemahaman soal cerita. Nah, ini kami sarankan ketika mengerjakan itu digambar. Digambarkan apa? Digambar itu biasanya memudahkan. Ketika suhu turun nanti bisa dikasih tanda ya di di termometer gambar kita. Itu nanti lebih mudah, kalau turun juga kelihatan. Nanti kalau melewati 0 kelihatan. Nah, biasanya siswa itu salah karena dia itu tidak digambar, sehingga mengimajinasi secara real itu susah. Nah, ini nanti kelihatan ketika dia sudah sampai 0 kan, kemudian negatifnya makin besar. Itu biasanya suhu yang turun, kelirunya di situ. Kemudian itu yang suhu naik dari freezer ya, itu biasanya dari negatif naik ke atas itu juga sama, karena nggak digambar. Dia membayangkannya tidak di bawah 0, tapi mungkin
imajinasinya masih belum sampai sehingga dia keliru dalam perhitungan. Nah, itu makanya disarankan digambar. Ini ketika pembahasan dulu-dulu yang awal-awal itu biasanya kami sertakan pembahasan dengan gambar. Nanti bisa dilihat lagi video pembahasan yang berkaitan dengan suhu. Jadi gitu. Ya mungkin ini operasi untuk hari ini. Mungkin nanti masih digunakan untuk tanya jawab dan diskusi. Jadi selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu untuk mendampingi. Mudahnya adalah dalam matematika itu memang orang tua ini ya sabar mendampingi. Kemudian apa itu juga sama-sama banyak membaca. Kemudian kita pahamkan ke anak bahwa istilahnya dalam kehidupan sehari-hari itu kegunaannya apa. Nah biasanya ketika dibantu, walaupun di video pembelajaran sudah kita sampaikan, namun harapannya orang tua bisa menyampaikan salah satu manfaat belajar matematika itu apa anak-anak. Nah, jadi istilahnya kita sampaikan manfaatnya. Kalau di dalam dunia pendidikan itu namanya ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Nah itu kita sampaikan ke anak-anak itu biar anak itu merasa mendapat manfaat dengan belajar seperti ini apa yang bisa didapatkan. Misalnya saja kita kaitkan dengan cita-cita mereka, ya. Cita-cita mereka itu nanti menjadi seorang pengusaha ya, harapannya pengusaha ya. Itu ternyata mereka butuh operasi apa? Operasi hitung bilangan cacah campuran. Nah, itu kan ketika melakukan perhitungan uang itu banyak sekali di situ bisa diterapkan ya. Kembalian, kemudian hutang piutang. Nah, itu bisa diterapkan biar anak itu paham, oh ternyata itu saya belajar ini tuh nanti sampai segitu ya, jadi gitu. Nah, mungkin yang punya cita-cita jadi dokter juga bisa dikaitkan dengan nah ketika kamu jadi dokter itu apa pelajaran yang bisa didapatkan dari matematika. Nah, tetap ada manfaatnya, misalnya menulis resep, kemudian membuat takaran-takaran obat itu ada perbandingannya, kemudian berapa kali obat diminum itu juga kita sampaikan bahwa ternyata ilmu matematika itu sangat luas. Kemudian ketika dia menjadi seorang arsitek atau mungkin perancang bangunan, jelas kalau ini sangat mudah menyampaikan karena sesuai dengan bidangnya. Maksudnya itu lebih kelihatan manfaatnya di situ. Mungkin yang ilmu-ilmu lain yang tidak kelihatan, misalnya jadi sosiolog ya. Oh nanti ketika kalian wawancara kan butuh analisis data ya. Nah analisis data kan ada di matematika. Nah itu kalian harus belajar. Jadi karena hampir semua tempat pekerjaan atau mungkin profesi nantinya ketika dewasa itu sangat matematika. Jadi harapannya kita sampaikan manfaatnya kepada anak-anak. Mungkin kami yakin Bapak Ibu orang tua sudah paham bagaimana cara menerangkan itu biar anak-anak itu semakin paham atau tidak takut dengan matematika. Ya. Mungkin itu saja Ustaz Salim, Saudara Ika dan Bapak Ibu wali siswa. Mungkin masih banyak hal yang belum kami sampaikan. Memang ini sedikit demi sedikit saja karena kalau langsung banyak nanti waktunya juga tidak mencukupi. Karena satu kisi-kisi ini bilangan bulat ini ketika kita data seandainya dikaitkan dengan kisi-kisi ujian itu sudah mendapat sekitar 7 nomor ya. 7 nomor 1 sampai 7 ini masih berkaitan dengan bilangan bulat ya. Walaupun nomor 1 itu dianggap cacah ya. Cacah kan juga bagian dari bilangan bulat. Jadi bisa ini 1 sampai 7 itu biasanya nomor 7 itu adalah tentang suhu. Makanya ini baru 7 nomor dulu. Harapannya nanti di pertemuan selanjutnya bisa bertambah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Nanti apabila dilanjutkan dengan diskusi atau jawab, nanti Ustaz Salim yang akan mendampingi. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar yang sudah menyampaikan presentasi matematikanya ya, beserta motivasi pagi hari ini. Acara berikutnya Bapak Ibu, yaitu tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan presentasi hari ini maupun hal yang lain. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa langsung bertanya. Silakan. Hidupkan mikrofonnya, kemudian silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan Bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika dan Ustadzah semuanya, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan ini, terutama pada Bu Ika karena tadi yang menyampaikan Ibu Kepala Sekolah, terkait dengan perbedaan antara ujian yang akan dihadapi anak-anak dengan yang sebelumnya, gitu ya, karena memang di tahun ajaran lalu sempat
ada kabar gembira ya, dalam tanda petik bahwa anak-anak tidak ada ujian gitu. Nah, untuk yang sekarang itu kira-kira apa perbedaannya, Ustazah Bu Ika ya? Yang itu kemudian apa ya, mungkin sedikit lebih membuat anak-anak nyaman gitu ya dengan situasi ujian yang ya selalu berulang gitu, tetapi barangkali ada bedanya gitu ya, ada hal-hal yang tadi ya, kalau memang di tahun lalu itu ujian dihapuskan, kalau sekarang seperti apa, mungkin ingin tahu saja lebih jelasnya bagaimana perbedaannya. Baik. Untuk ujian tahun pelajaran 2020-2021 tetap dilaksanakan secara offline, Umi. Ya, jadi siswa datang ke sekolah, nanti pengawasnya juga pengawas silang, kemudian tidak ada uraian, jadi semua pilihan ganda. Untuk materinya sesuai dengan kisi-kisi yang tahun lalu. Dan soalnya itu infonya lebih dimudahkan grade-nya. Tetapi kita lihat dulu dari tryout 1, tryout 2, dan tryout 3 yang akan dilaksanakan besok mulai bulan Januari. Seperti itu. Kalau ujian nasional itu kan semua provinsi melaksanakan. Kalau yang ini ujian sekolah berstandar daerah. Jadi hanya provinsi DIY patokan kita. Ya, gitu. Ya, matur nuwun Bu Ika. Dengan kata lain bisa ini enggak Bu Ika? Maksudnya karena kita di DIY ya. DIY itu kan kalau secara nasional memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi sebenarnya ya. Artinya boleh jadi mungkin kalau ujian nasional yang skalanya luas itu malah bisa lebih turun ya. Artinya apakah bisa dikatakan bahwa justru lebih berat pada anak-anak enggak ya Bu ya dampaknya? Secara kualitas soal gitu loh, karena tinggal di DIY dengan nilai yang berrata baik. Ya, kalau ujian nasional itu kan 25% nasional sama seluruh Indonesia, yang 75% yang dari provinsi. Kalau untuk yang sekarang semuanya dari provinsi, karena merupakan dari provinsi. Semoga si anak-anak pengaruhnya tidak terlalu signifikan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, harapan kita karena informasinya itu grade-nya diturunkan. J. Sampun matur nuwun Bu Ika. J, tetapi kita tetap menyiapkan Umi untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih. Ya, lancar, anak-anak sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Ustazah, Ibu yang sudah bertanya. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu yang masih ditanyakan? Silakan. Sinonim anonim apa ya? Ya, sinonim apa ya? Ya. Saya mikir lah. Monggo Bapak Ibu. Ya. Semua kayak gitu tahu. Ini pertanyaan yang dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Ena ya. Oh, nggih, monggo. Mungkin ini untuk Ustadz Umar. Kira-kira gimana ya kalau seandainya kita diberi contoh soal dengan contoh penyelesaian. Oh, ini contoh belahan bulat seperti ini begini dan seterusnya gitu. Kira-kira bisa enggak? Maksudnya nanti kita biar apa namanya ya? Mungkin bisa kita ngambil ke sekolahan contohnya itu ini kita nanti belajar bersama dengan anak-anak itu. Ini kita Bapak enak rada males masalah. Gitu Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum. Ya, untuk pembahasan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah kita buatkan video pembahasannya di latihan pagi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Google Classroom anak-anak. Ini saya tunjukkan share screen-nya seperti ini.
Jadi setiap kita memberikan soal latihan pagi yang ada di buku detik-detik itu, kita senantiasa membuat pembahasan dalam bentuk video, kemudian PowerPoint dan soalnya PDF-nya. Jadi kita, nah ini bisa, ini saya share ya, share screen. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah ini Google Classroom. Nanti bisa dipandu, maksudnya Bapak Ibu bisa tanya ke anak-anak, nah Google Classroom-nya ya judulnya latihan pagi mana? Nah ini yang sebelah kiri. Nah diklik latihan pagi. Nah nanti kebetulan kami di sini nanti di tugas ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat setiap mapel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA itu ada pembahasannya. Nah ini contoh karena saya matematika, nah seperti ini. Nah di sini sudah ada video pembahasan latihan ujian. Ini bentuknya video 23 menit. Ini adalah soalnya, PDF-nya. Kemudian ini pembahasan dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita sudah lengkap. Artinya kalau anak aktif, kemudian Bapak Ibu mengawasi, itu sebenarnya fasilitas itu sudah kita sediakan ya. Sudah kita sediakan. Ini untuk yang kemarin. Kemudian yang sebelumnya ini sudah ada pembahasan, ini yang kedua, ini PowerPoint-nya, kemudian ini soalnya. Jadi ini tulisannya pembahasan tapi sebenarnya soalnya. Kemudian yang penjajakan pertama kali juga kita buatkan, ini videonya dan soalnya. Nah ini, jadi sebenarnya kita sudah sediakan semua, nanti bisa dilihat untuk PDF-nya seperti ini. Nah ini sudah kita buatkan pembahasannya, coret-coretan di soal ya. Ustaz Salim kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Nah, ini ya. Ini sudah kita buatkan semuanya. Yang biru ini adalah petunjuk pengerjaan. Kemudian yang kuning adalah yang didahulukan ya, didahulukan. Kemudian yang kalau soal cerita, berarti dia inti soal ceritanya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian untuk pengerjaan teknisnya itu ada di PowerPoint. Maksudnya teknis urutan langkahnya di PowerPoint. Nah, sebagian memang ada yang kita sertakan di sini karena pendek langkahnya. Contohnya nomor 7 ini APB sama KPK. Ini sudah ada di sini, makanya kita tulis di samping biar anak-anak itu tidak buka-buka yang PowerPoint. Jadi gitu. Ini sudah kita siapkan, Pak. Nah, ini insya Allah kita senantiasa siapkan. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu wali siswa untuk ya mengecek anak-anak itu sudah lihat videonya belum. Kalau belum ya berarti kemungkinan kepahamannya juga kurang. Jadi nanti bisa dicek. Nah, kalau misalnya diklik ini nanti bisa dijalankan. Nah, ini di YouTube ya, nanti bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat hotelnya bandwidth-nya besar sehingga saya cukupkan ya. Nah, itu. Demikian Pak Joko terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi nanti mohon Bapak Ibu wali siswa untuk mengecek Google Classroom-nya yang latihan pagi. Kalau soal yang itu latihan pagi ngeceknya. Jadi terima kasih Pak Ustadz Mar. Ya sama-sama. Terima kasih. Tadi sudah terjawab nggih Bapak. Selanjutnya mungkin ada yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita izin bapaknya Ayah Aji, Pak. Ustaz. Semoga, Pak. Terima kasih. Yang pertama, mohon bisa dipertimbangkan. Saya mau menyampaikan saran. Upaya sekolah sudah luar biasa bahan-bahannya. Dengan segala keterbatasan sebagian barangkali ya, termasuk saya orang tua. Tidak bisa setiap saat ngecek siswa. Saya menyarankan sekolah, melalui sekolah maksud saya, itu membentuk kelompok belajar, Pak. Agar anak-anak ini saling menyemangati. Saya memahami ayah ini, khususnya ayah,
itu daknyeng gitu loh bahasa Jawanya itu. Kadang sok rajin, kadang yo tidak gitu ya, karena belajar sendiri itu memang bagi anak-anak menurut saya tidak seefektif yang diharapkan gitu. Jadi saran saya sekolah membentuk kelompok belajar. Mungkin minggu ini kelompok belajar ayah itu si A, si B, si C. Minggu depan diganti-ganti, disilang-silang begitu, Pak. Agar kemudian masing-masing siswa ada yang sudah pinter, ada yang kurang pinter, itu bisa saling menyemangati. Kemudian tugas-tugas yang tadi sebagiannya juga sudah ada soal pagi, soal siang, soal sore, itu bisa dikerjakan bareng-bareng melalui Zoom. Itu difasilitasi grupnya, dan kemudian nanti ketua kelompoknya bisa melaporkan ke gurunya atau ke ustadz atau ustazahnya. Kalau matematika misalnya melaporkan progres belajarnya ke Pak Umar, kemudian kalau bahasa Indonesia ke ustazah siapa dan sebagainya gitu. Agar kemudian anak-anak ini juga berinteraksi dengan temannya, termasuk juga saling menyemangati. Kalau ada yang belum paham, temannya yang lain sudah paham, bisa saling memberitahu dan sebagainya. Itu saran saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira anak-anak kelas 6 ini perlu evaluasi 2 mingguan gitu, atau 2 pekanan, mohon maaf ya. 2 pekanan progres oleh sekolah, oleh pihak sekolah gitu. Masing-masing anak diberi report gitu ya. Si A sudah seberapa pencapaian belajar untuk persiapan mata kuliah atau ujian apa tadi, ujian daerah dan sebagainya. Saran saya demikian. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Kita tampung dulu nggih Bapak atas masukannya, sarannya tadi. Kita akan musyawarahkan dulu dengan guru-guru pengampu dan ibu kepala sekolahnya. Mungkin ada yang lain, Bapak? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya Santi, wali dari siswa Siva Mazaya. Maaf kalau pertanyaan saya ini melenceng, tetapi saya rasa juga ada mungkin bisa berguna bagi beberapa orang tua yang belum dapat sekolah untuk anaknya. Saya ingin bertanya terkait dengan proses penerimaan siswa baru. Kalau untuk SMP-SMP negeri itu apakah masih berlaku sistem zonasi atau bagaimana ya Ustadz? Ngapunten, ini saya betul-betul menyimpang ya, tapi saya cari-cari info itu kok ya belum dapat. Mungkin Ustadz ada info? Baik, untuk masuk ke SMP negeri masih seperti tahun yang lalu menggunakan sistem zonasi dan nilai dari ujian sekolah berstandar daerah. Begitu. Oh, begitu. Ya. Matur nuwun Bu Ika. Berarti Siva harus kerja keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan, masih ada waktu yang ingin menanyakan. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini saya mamanya Naura. Baik, Bu, silakan. Mungkin ini agak melenceng ya, mau bertanya ya untuk pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA itu untuk menjelaskan ke anak itu apa ada alat peraganya gitu ya kan. Jadi saya kayak menjelaskan planet-planet, itu kan apa untuk gerhana matahari, gerhana bulan itu segala macam kan biasanya ada ininya apa alat peraganya gitu loh, jadinya lebih paham gitu. Untuk saya menjelaskan sendi-sendi tulang segala macam itu kan biasanya pakai apa kayak ada kerangka apa tengkorak-tengkorak gitu itu kan, kalau zaman dulu saya waktu zaman SD dulu ada kayak gitu, jadinya anak-anak tuh lebih paham gitu loh Pak Ustadz. Itu kalau di sekolah ini apa ada atau enggak gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya.
Untuk peraga nggih. Sekolah insya Allah sudah ada, Bu. Tergantung dari materi atau tema yang bersangkutan nggih. Ini Ustadzah Maulid ada? Bisa menambahkan Ustadzah? Ada Ustaz. Oh nggih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Untuk alat peraga. Terima kasih Bu, kasih Bu masukannya yang tentang alat peraga. Mohon maaf yang kemarin itu untuk penjelasan IPA untuk alat peraga yang itu sebenarnya kemarin itu untuk S belum sampai ke mendetail tentang terus kemudian yang jadi kemarin tidak menggunakan alat peraga seperti itu. Mungkin nanti bisa saya tambahkan di itu untuk pembelajarannya mungkin bisa selanjutnya menggunakan alat peraga. Sepertinya ada kendala nggih di Ustadzah Maulid. Sedikit menangkap dari yang dimaksudkan Ustadzah Maulid, insya Allah akan ditambahkan lagi Bu untuk alat peraganya nggih. Maaf ini Ustadz, jaringan kurang bagus. Masih ada yang mau disampaikan, Bu? Iya, ngaten Bu. Nanti mungkin tentang ke anak-anak penjelasannya kalau memang diminta untuk menjelaskan tentang alat peraga, menjelaskan tentang misalnya mendetail seperti itu. Soalnya kemarin pas waktu pertemuan menanyakan apakah sudah jelas Mbak, kan kemarin memang pertemuan Zoom-nya itu dipisah ya antara ikhwan dan akhwat seperti itu. Tujuannya memang pertanyaan-pertanyaan yang detail tentang kan kemarin tentang sistem pubertas. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai sistem reproduksi seperti itu karena belum memang kemarin itu hanya menyinggung tentang pubertas yang belum sampai ke sistem reproduksi yang secara mendetail. Harapannya kemarin kan anak-anak bertanya, Bu, tentang itu misalnya ada pertanyaan tentang Bu, alat kelamin, mohon maaf ya, itu jalurnya apa aja seperti itu, tapi kemarin saya tanyakan ke anak-anak juga tidak ada pertanyaan yang style seperti itu. Jadi saya anggap kemarin saya tidak menampilkan gambar seperti memang gambar-gambar yang seperti itu kan riskan nggih untuk anak. Jadi kemarin saya memang tidak menggunakan alat peraga dan tidak menampilkan gambar yang tentang misalnya mohon maaf alat kelamin, terus kemudian yang sistem reproduksi yang sampai mendetail seperti itu, Bu. Matur nuwun.
Ya, terima kasih Bu Maulid nggih yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya tadi nggih. Bagaimana Ibu? Cukup nggih? Oke, matur nuwun Ustadz. Nanti selain untuk apa yang kemarin itu juga ada tentang sendi, terus tentang pembuluh darah, terus tentang apalagi planet-planet itu. Terus yang di latihan tadi itu juga kan kayaknya masih belum paham gitu loh kemarin anaknya, apa materinya belum sampai situ tapi belum dijelaskan, belum ini tapi kok udah ada soalnya gitu kemarin tuh apa anaknya bilang gitu. Oh, apa belum pernah dengan alat peraga itu kan biasanya kalau ini kan lebih jelas misalnya di lampu-lampu atau apa yang listrik seri, listrik paralel itu loh yang sambungan-sambungan itu kan biasanya ada, nggak cuma sekedar gambar yang ini kan biasanya kadang-kadang anaknya belum bisa bayangin gitu loh Pak. Baik, nggih. Terima kasih nggih Ibu atas masukannya. Insya Allah nanti akan melengkapi dari prasarannya atau alat peraganya oleh Bu Maulid nggih. Terima kasih atas masukannya. Kemudian masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Iya. Saya orang tua dari Danis Fatih, Ustadz. Mau tanya, ini untuk tahsin sama tahfidz itu untuk kelas 6 masih ada target enggak ya, Ustadz? Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Ika untuk ya. Baik. Untuk tahsin dan tahfidz, harapan dari kami kan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga bagi yang belum mencapai KKM-nya diharapkan masih ada target untuk mencapai KKM, baik tahsinnya maupun tahfidnya. Kalau tahfidnya harapan dari kami sampai juz 29. Minimal juz 30 untuk lulusan tahun 2020-2021. Begitu Bapak. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Masih 5 menit lagi. Yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita sudah hampir jam 10. Untuk 5 menitnya kita closing. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara di pagi hari ini pertemuan dengan wali siswa kelas 6 berjalan dengan baik dan lancar. Semoga tadi beberapa masukan, kemudian saran-sarannya tadi, serta evaluasi dan presentasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk Bapak Ibu yang hari ini berhalangan hadir, jangan khawatir. Hari ini kita akan kirimkan video rekaman dari musyawarah hari ini yang nanti bisa Bapak Ibu saksikan kembali di grup kelas masing-masing. Kemudian terkait dengan masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan musyawarahkan dulu. Kita akan mencoba untuk memperbaiki mungkin dari beberapa sisi yang masih kurang kita akan lengkapi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, J. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan tiap bulan sekali ini sebagai sarannya untuk kita berkomunikasi, lalu kita bersinergi kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari pertemuan ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi, apabila ada khilafan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz, Bu Ika, semuanya pamit bareng-bareng. Kami. Sama-sama, Bu. Belum masih karena tutupnya nanti. Mau ambilin lagi enggak? Yang menutup forum Ustaz Salim loh. Kan hostnya dari Ustaz Salim. Oh, iya ya. Iya. Lupa, Ustaz. Saya lupa, Ustaz. Kita tunggu. Perlu koordinasi, Ustaz? Boleh? Masih ada orang tua. Udah. Tiba telu. Sebentar, tapi tak stop. Tak stop dulu, Ustaz.